Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan kalau Giant sedang bernyanyi di hadapan teman-temannya, di mana dia bertanya kepada teman-temannya apakah mereka merasa seperti kesemutan setelah mendengar nyanyiannya. Nah, di sini teman-teman pun merasa kalau mereka pun harus berpura-pura untuk memuji nyanyian Giant. Kemudian di sini setelah acara itu selesai, akhirnya Nobita pun pulang ke rumah dan dia pun menceritakan semuanya kepada Doraemon, dan dia sangat ingin merasakan bagaimana dia kaget terhadap suara. Nah, akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat, yaitu pakaian menyimpan listrik, dimana jika Nobita menyanyi maka dia bisa untuk menghasilkan listrik. Kemudian di sini Nobita pun segera pergi menuju ke teman-temannya dan dia pun segera bernyanyi di hadapan Sunio dan juga Shizuka. Nah, di sini tiba-tiba Nobita pun mengeluarkan sebuah arus listrik yang membuat Sunio dan juga Shizuka terkejut dengan apa yang telah terjadi. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini teman-teman yang lain pun juga datang karena merasa sedikit kaget mendengar suara nyanyian dari Nobita yang sedikit menyetrum mereka. Tak lama kemudian Giant pun datang dan merasa tersaingi, dimana dia meminta kepada Nobita untuk bernyanyi di hadapannya. Nah, tiba-tiba di sini teman-teman pun mengetahui kalau saat ini Misaki sedang syuting di samping sungai. Nah, akhirnya mereka pun langsung pergi ke sana. Nobita pun berniat untuk menyusul teman-teman, tapi dihalangi oleh Giant, dan Giant meminta kepada Nobita untuk bernyanyi. Nah, akhirnya Nobita pun segera bernyanyi. Dan terlihat kalau di sini Giant pun merasa kesemutan seperti ada sebuah listrik yang menyengat dirinya. Nah, di sini Giant pun merasa tak percaya kalau Nobita bisa menyanyi dan membuat sensasi seperti ini. Nah, Giant yang kesal berusaha untuk memegang Nobita, tapi dia malah kesetrum hingga membuatnya langsung kosong. Kemudian kita pun akan diperlihatkan Nobita yang langsung pergi ke tempat syuting Misaki. Di sini para kru film pun langsung merasa kalau Nobita adalah orang yang mereka cari karena memiliki sensasi yang sangatlah mengagetkan. Nah, akhirnya di sini Nobita dan juga Misaki pun langsung berduet dan membuat semua orang menjadi sangat terkejut dengan duet itu. Nah, Doraemon yang melihat hal itu, dia pun merasa kalau ini bukanlah hal yang baik dan dia pun berniat untuk menghentikan syuting itu. Tapi di sini Doraemon malah tersandung dan tak sengaja bersentuhan dengan Nobita hingga terjadilah setruman yang sangatlah dahsyat. Di sini sebagian kru film dan juga Nobita pun langsung tersetrum oleh sengatan listrik milik Nobita. Namun di sini para kru film pun malah mendapatkan sebuah ide. Malam harinya di sini konser Misaki pun akhirnya dimulai dan semua orang pun nampak senang melihat konser itu. Dan ternyata dari balik panggung di sini Nobita pun menghantarkan arus listrik dari dalam dirinya untuk membuat konser ini berjalan dengan lancar. Nah, Nobita pun merasa kalau ini bukanlah hal yang ia inginkan. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Origami Makhluk Hidup. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Giant dan juga Suneo yang sedang menangkap seekor kumbang. Nah, di sini mereka bersama Nobita dan saat ini nampak kalau Nobita sedang digigit oleh seekor kumbang. Kemudian ketika sampai di rumah di sini Nobita pun segera menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada Doraemon. Nah, Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat yang cukup menarik bagi Nobita, yaitu origami makhluk hidup. Kemudian di sini mereka pun segera pergi ke lapangan, yang mana di sini mereka pun bertemu dengan Shizuka dan mereka segera membuat berbagai macam bentuk makhluk hidup dengan menggunakan origami tersebut. Nah, di sini nampak kalau Nobita pun mencoba untuk membuat kumbang tersebut. Namun di sini nampak kalau Nobita pun sama sekali tak berhasil, malahan membuat kumbang yang begitu banyak dan mirip seperti kecoa. Nah, akhirnya di sini mereka pun membuat berbagai macam bentuk makhluk hidup dengan menggunakan kertas origami milik Doraemon. Kemudian kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini Giant dan juga Suneo sedang berjalan untuk pulang setelah menangkap kumbang sebelumnya. Nah, tiba-tiba mereka pun melihat ada seekor kupu-kupu dan segera menangkapnya. Namun ternyata itu bukanlah kupu-kupu, melainkan sebuah kertas origami yang dibuat menjadi sebuah kupu-kupu. Akhirnya di sini
Giant dan juga Suneo pun memiliki sebuah ide untuk mengambil alat milik Doraemon itu karena sepertinya benda ini cukup menarik. Kemudian Nobita dan juga Doraemon pun saat ini sedang membuat berbagai macam bentuk origami dari kertas tersebut tanpa mereka sadari kalau Giant dan juga Suneo mengambil kertas origami itu. Tiba-tiba di sini muncul seekor burung gagak yang menghinggap di punggung Nobita dan mengatakan hal-hal buruk kepada Nobita. Dan akhirnya kita pun akan diperlihatkan Giant dan juga Suneo yang muncul, di mana mereka berniat untuk membuat onar. Nah, benar saja Suneo pun membuat seekor anjing galak yang langsung menghancurkan semua makhluk hidup buatan dari Shizuka. Tidak berhenti sampai di situ, nampak kalau di sini anjing galak itu pun juga menyerang Nobita hingga membuat Nobita kewalahan. Akhirnya Nobita pun segera mengubah kucing sebelumnya yang telah ia buat menjadi seekor harimau. Nah, di sini setelah membuatnya, nampak kalau anjing itu mampu dikalahkan oleh harimau buatan Nobita. Nah, harimau itu pun juga mengejar Giant dan juga Suneo. Nampak kalau Giant dan juga Suneo tak bisa berbuat apa-apa dan mereka pun langsung kabur. Kemudian kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini Shizuka dan juga Nobita pun bermain sampai malam hari, di mana tiba-tiba muncul banyak sekali kunang-kunang, di mana mereka pun sangat terkejut karena ternyata kunang-kunang ini adalah kertas origami yang sebelumnya dibuat oleh Nobita, yang mana ternyata itu adalah kumbang yang gagal dibuat oleh Nobita dan berubah menjadi seekor kumbang. Hal itu pun membuat mereka semua menjadi sangatlah senang karena melihat pemandangan yang sangat bagus dari kertas origami ini. Kemudian kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini Giant dan juga Suneo sedang dibawa oleh kumbang buatan dari Nobita sebelumnya, dan mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Nampak kalau Nobita, Shizuka dan juga Doraemon pun mewajari hal tersebut karena ini adalah karma dari perbuatan mereka sebelumnya yang telah usil. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Pemberontakan Roboter. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan saat ini ibu Nobita yang masuk ke kamar Nobita yang sangatlah berantakan, di mana dia sangat marah kepada Nobita dan meminta kepadanya untuk segera membereskan kamarnya yang berantakan. Hal itu pun membuat Nobita menjadi sangat ketakutan, dan pada akhirnya di sini mau tak mau Nobita pun harus melakukan hal tersebut. Nah, di sini Nobita pun menjadi sangat panik ketika Doraemon pulang. Di sini dia pun meminta bantuan kepada Doraemon. Nah, akhirnya Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat, yaitu roboter. Nah, di sini terlihat kalau alat-alat itu memiliki chip komputer yang bisa membuat benda-benda yang ditempeli oleh butiran-butiran ini menjadi sebuah robot. Dan akhirnya di sini kamar Nobita pun berhasil dibereskan. Nah, Nobita pun memiliki sebuah ide, di mana dia segera menempelkan butiran itu kepada dorayaki milik Doraemon yang membuatnya langsung meloncat ke sebuah truk sampah. Dan pada akhirnya di sini Doraemon harus pergi mengejarnya. Nah, Nobita pun segera menggunakan alat milik Doraemon ini untuk membersihkan semua rumah dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Hal itu pun membuat Nobita menjadi sangat senang karena semua pekerjaannya bisa menjadi praktis seperti ini. Nah, akhirnya di sini Nobita pun segera bersantai sambil dilayani oleh semua robot yang telah ia ciptakan ini. Nah, di sini kita pun akan diperlihatkan radio milik Nobita yang telah rusak hingga membuatnya menjadi muak dan akhirnya membuang radio itu. Kemudian di sini akhirnya kita pun akan diperlihatkan kalau Doraemon telah berhasil mendapatkan dorayakinya dan dia pun segera menikmati dorayaki tersebut. Kemudian kita pun akan diperlihatkan kalau Nobita berniat untuk segera mengajak pekerjaan dari para robotnya ini. Namun secara tiba-tiba di sini ada sebuah genangan air yang membuat Nobita terjatuh.
Hal itu pun membuat Nobita marah kepada para robotnya ini dan memarahi mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini Nobita pun dibuat sangatlah repot karena mesin penyedot debu malah menyedot semua pakaian milik ibunya. Nah, akhirnya di sini Nobita pun mengumpulkan semua robot-robotnya ini dan dia pun meminta kepada mereka untuk bekerja keras kepadanya dan mereka tak boleh melakukan semua hal yang seperti itu karena jika mereka melakukan kesalahan lagi maka Nobita akan membuang mereka semua. Namun secara tiba-tiba di sini para robot pun langsung melakukan pemberontakan. Di sini salah satu radio yang sebelumnya dibuang oleh Nobita, dia pun segera mengatakan kepada Nobita kalau manusia benar-benar sangatlah egois karena jika barang mereka ini tidak benar sedikit saja maka manusia pasti akan langsung membuang mereka. Hal itu pun membuat para robot menjadi sangatlah kesal dan mereka pun segera menyerang Nobita. Nah, di sini Nobita pun dibuat kewalahan karena dikeroyok oleh semua barang-barang ini. Ditambah lagi dia pun diserang oleh beberapa botol soda yang langsung menyemprotnya. Akhirnya di sini Nobita pun langsung berlari dan masuk ke kamar untuk segera berlindung. Tapi ketika masuk ke kamar di sini Nobita malah diserang oleh para bukunya. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini lemarinya pun juga berniat untuk melakukan pemberontakan kepada Nobita dan semua barang ini pun berniat untuk segera menyerang Nobita. Nampak kalau Nobita pun tak bisa berbuat apa-apa ketika akan diserang oleh semua robotnya ini. Namun secara tiba-tiba semua robot itu pun langsung berhenti bergerak dan mereka pun langsung tersedot kepada suatu benda dan ternyata yang telah melakukan hal tersebut adalah Doraemon yang telah menggunakan alat Banyadat Roboter, di mana dengan menggunakan alat ini maka semua roboter bisa ditangkap dan membuat semua benda yang sebelumnya menjadi robot menjadi pulih seperti sedia kala lagi. Hal itu pun membuat Nobita menjadi sangatlah lega dan dia pun langsung memeluk Doraemon dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan dirinya. Namun di sini Nobita pun harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini, di mana dia harus segera membersihkan kamarnya sebelum ibunya memarahinya lagi. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ya. Bye bye.